Halo semuanya, selamat datang di video responsi basic statistik. Perkenalkan, nama saya di sini Denzel dari LC75, mewakili tim responsi basic statistik yang ada Ardika, Cioki, dan Revan. Di sini kita akan membahas tentang one sample test yang sesuai dengan kisi-kisi nomor 3, bobotnya 20%. Ada z-test dan t-test, kita bahas dari z-test dulu. Nah, ini untuk z-test atau distribusi Z biasanya dipakai kalau standar deviasi populasinya ini diketahui. Tapi kalau misalnya nggak diketahui, misalnya kita tahunya cuman si sampelnya, tapi sampelnya banyak, misalnya n-nya lebih dari 30, kita pakai juga ya si z-test ini. Cuman kita kan nggak tahu ininya, kita ganti dengan S aja. S itu standar deviasi sampelnya. Nanti kita hitung. Oke, di sini rumus standarnya itu Z-stat sama dengan X bar atau rata-rata sampel dikurang mu atau mean populasinya dibagi ini standar deviasi populasi dibagi akar n. Jadi ini ada keterangannya. Terus ini ada X barnya, cara ngitungnya standar sih, sigma xi atau jumlah dari elemen-elemennya dibagi dengan n, banyak sampelnya. Nah, ini ada decision rules-nya. Kalau misalnya p-value-nya lebih besar atau sama dengan alfanya, atau di sini alfanya itu si tingkat itunya, signifikansinya, jangan reject null hypothesis. Kalau p-value-nya lebih kecil dari alpha, reject null hypothesis. Terus di sini ada dia kasih tahu intinya mah ini, kalau p-value-nya kecil, kita reject null hypothesisnya. Kemudian ini ada tabelnya, ada 3 macam. Nanti kita coba ngerjain. Ya, kemudian ini ada critical values, yaitu ketika H0-nya ditolak ya. Kalau Z-nya kurang dari ini, untuk kasus yang ini, nanti H0 ditolak. Nanti kita coba aja ngerjain soal. Ini ada 3 wilayah kritisnya, yang ini 1, 2, 3 ini. Ini yang untuk 2 arah two tail. Di sini yang ditolak itu yang di sini. Makanya namanya two tail, ada 2 ekornya, dua-duanya ditolak. Diterima kalau Z-statnya di antara di sini. H0-nya ya diterima. Kemudian H0 ditolak atau HA-nya yang kita terima. Dalam kata lain, kalau ya di sini di yang merah ini. Oke, dan ada juga di sini satu arah, sisi kanan sama sisi kiri. Kalau mau gampang ingatnya sih lihat ininya aja, skenario apa si HA-nya. Sini kan tandanya gini. Artinya itu kita terima HA yang ini, terima HA dalam kata lain sebenarnya itu ya, menolak H0 kalau di kiri gitu. Ini juga sama kan, kanan berarti terima HA di kanan. Paling itu aja sih materi yang untuk z-testnya. Supaya lebih kebayang, kita kerjain latihan soal aja. Jadi di sini kita baca dulu soalnya ya. Sebuah racun tikus dikenal dapat membunuh tikus dalam 3,5 menit dengan standar deviasi 2,1 menit. Kalau di sini kita baca, dia belum ngomong sampel sama sekali. Jadi kemungkinan ini itu adalah si yang populasi ya. Kalau ini 3,5 menit ini rata-ratanya berarti mu-nya 2,1 menit ini standar deviasi berarti yang ini. Terus di kalimat selanjutnya, seorang mahasiswa bereksperimen dengan mengoplos racun tikus dan ingin mengetahui apakah oplosannya dapat bekerja lebih cepat dari racun tikus pada umumnya. Berarti dia mau lihat apakah lebih cepat, ini ya, apakah lebih cepat. Kemudian dia bereksperimen dengan 50 tikus. Ini udah bau-baunya sampel ya. Soalnya udah dikasih tahu nih. Berarti ini kira-kira n-nya. Sorry, ini kira-kira n-nya. Untuk menguji racun tersebut, eksperimen menghasilkan rata-rata, berarti ini rata-rata sampelnya, X barnya 3,1 menit. Kemudian standar deviasinya berarti S-nya 1,5 menit. Lalu pertanyaannya, dengan tingkat signifikansi, berarti ini alfa, tentukan apakah oplosan mahasiswa ini bekerja lebih cepat membunuh tikus. Tadi kita udah baca soalnya, terus sekilas kita bisa nentuin angka-angkanya itu apa. Cuman setelah kita baca keseluruhan, standar deviasi yang ini tuh nggak ada artinya ya, soalnya kita kan nggak akan ngebandingin, ini nggak usah dilihat. Terus yang ini kita butuh, soalnya kita mau ngebandingin oplosan kita ini lebih cepat nggak dari yang racun tikus yang pada umumnya gitu. Nah, kita bisa tentukan oplosan ini lebih cepat nggak ngebunuh tikusnya dibandingin dengan yang 3,5 menit ini. Jadi pertama kita bisa tulis dulu sih apa yang kita punya. Kita punya mu-nya 3,5 menit, 3,5 aja. Terus kita punya n-nya 50 tikus. Kemudian ini X bar-nya 3,1 menit.
dan standar deviasi sampel S berarti 1,5 menit juga. Si alfanya 5% ya, 5% berarti 0,05. Kita mulai uji hipotesisnya dengan menentukan H0-nya apa sama HA-nya apa. Nah, di sini H0-nya itu adalah null hipotesis atau asumsi natural. Biasanya itu yang pakai sama dengan. Di sini kita kan mau uji apakah lebih cepat dalam membunuh tikus si oplosan kita bandingin dengan si mu-nya. Berarti kita bilang lah kalau misalnya mu yang kita dapat sekarang itu bakal sama dengan 3,5 menit. Ini si null hipotesis atau asumsi naturalnya. Jadi yang ditanyakan lebih cepat atau enggak. Kita enggak serta-merta nulis yang ditanya di H0 ya. H0 ini asumsi natural aja. Kemudian ini baru kita bisa ganti-ganti. Kita maunya itu ngecek kalau berarti dia lebih cepat dari membunuh tikus, artinya mu yang kita dapatkan akan lebih kecil dari mu yang ini, yang pada umumnya 3,5 ini. Nah, udah dapat gini, nanti kita kan uji. Kalau misalnya H0-nya tidak ditolak atau H0 diterima, artinya nggak lebih cepat, soalnya sama dengan. Kemudian kalau misalnya H0 ditolak, otomatis kita terima si HA ini, artinya mu-nya lebih kecil dari 3,5 menit, artinya lebih cepat, berarti benar. Oke, selanjutnya kita langsung hitung si Z-nya aja. Z startnya, tadi rumusnya masih ingat nggak? Kita ada X bar dikurangi mu. Cuman di sini mu-nya supaya nggak bingung, ini kita kasih tulis aja mu 0 ya. Mu 0 si yang racun tikus pada umumnya. Kemudian kita bagi S-nya, ya kita tulis rumusnya, S-nya dibagi akar N sama dengan, kita tinggal masukin aja sih angkanya di sini mah, 3,1 dikurangi mu 0 3,5 bagi 1,5 per N-nya 50. Nanti hitung aja. Kalau udah dihitung hasilnya bakal ketemu ini sih, 1,-1,886. Kemudian kita udah dapat si Z-nya, kita harus bandingin sama critical value-nya atau kapan sih ditolaknya. Kita cek slide sebelumnya. Kita tadi dapatnya yang ini ya, HA-nya itu yang bentuknya gini, ke kiri. Artinya itu H0 ditolak kalau ini Z stat atau Z yang kita hitung ini kurang dari negatif Z table dari yang alpha. Berarti kita tulis aja dulu, di sini. Ini kan Z statnya, terus aja Z ya, kurang dari negatif Z table. Negatif Z table, tabelnya kita pakai alfanya yang ini 0,05 kan, 0,05. Kalau kita masukin angkanya, tadi kita udah hitung ini di sini aja ya, min 1,886 lebih kecil dari ini. Kita cek tabel ya, pakai Z table yang 0,95, hasilnya itu 1,645. Kemudian sini ada negatifnya, berarti kayak gini. Ini kan valid ya, benar. Artinya kalau kita lihat tadi sini kan benar ya, ini benar. Artinya H0 ditolak, berarti H0 kita tolak. Ini kita tolak, kita terima yang H alpha. Artinya mu yang baru ini, mu si oplosan ini emang lebih cepat. Jadi kita tinggal tulis kesimpulan. Kita tulis kesimpulan di sini aja ya. Ini kesimpulannya, dengan tingkat signifikansi 5% didapat oplosan lebih cepat membunuh tikus dibandingkan racun tikus pada umumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini masih gimana ya? Ini kita harus sambil lihat slide aja sih, kalau mau aman mah bisa lupa gitu. Terus kalau mau lebih paham lagi bisa digambar. Kalau Z itu distribusi normal kayak gini kan, di sini 0, kita itu ada yang Z ininya, Z tabel yang alfanya itu min 1,645, berarti di sini min 1,645. Ini adalah yang diarsir, ini adalah H0 kita tolak. Kemudian kita punya di sini min 1,886. Kita punya di sini kan.
kita pilih di sini, berarti benar H0 kita tolak. Paling gitu aja sih. Oh ya, satu lagi kalau lupa, ini nentuin one way sama two way nya kita lihat ini aja ya, lihat dari sini. Kemudian di slide ini kan udah tahu ya, kita cek yang ininya aja. Kalau tidak sama dengan berarti dua arah, kalau yang ini satu arah kanan, yang ini kiri gitu. Kita lanjut ke t-test atau distribusi T. Biasanya itu yang standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, ini ciri-cirinya tadi, sampelnya kecil di bawah 30. Terus penentuan tabelnya dilihat dari tingkat signifikansi dan besarnya derajat bebas. Soalnya tabel T-nya itu beda ya. Intinya ini lihat tabel T, yang tadi lihat tabel Z. Nah, ini terus ada tulisan untuk dua rata-rata tidak dibahas di materi ini. Soalnya kita cuma ngomongin yang one sample ya, tadi di awal udah ngomong. Rumusnya sih masih sama ya dengan yang tadi. Tadi kan ini Z, sekarang jadi T, beda gitu aja. Sama ini jadinya S, standar deviasi sampel. Masih sama. Paling yang beda ini ya. Di sini S-nya. Khususnya di sini sih jangan lupa ini N-1. Skenarionya masih sama dengan yang tadi juga. Kita lihat aja di slide selanjutnya. Kalau ini kita lihat yang ini aja. Tidak sama dengan, oh berarti two tail di sini yang ditolak. Oh, kalau ininya lebih besar, kita lihat HA-nya ya, lebih besar, berarti yang kanan. Di sini kita tolak. HA-nya lebih kecil, berarti yang ini kita tolak. Sama aja, cuman ya kalau tadi Z table, sekarang T table, beda dikit sih. DB itu N-1 ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama sama kayak tadi Z, tentukan H0 HA, tentukan arah uji hipotesis, satu arah atau dua arah. Tadi ngikutin ini ya, sama dengan besar kecil. Kalau ini dua arah, satu arah, satu arah. Tentukan tingkat signifikansi, biasanya udah ada di soal yang kayak misalnya 5% atau misalnya berapa ya, 0,01 gitu dikasih tahu. Kalau misalnya dua arah, ini yang dipakai itu kan alfa per 2 ya. Kalau kita lihat di sini, tadi Z juga sama, kita harus lihat ini. Kalau yang ini apa? Alfa doang, nggak dibagi dua. Oke, terus tentukan derajat bebas, ini N-1. Tentukan wilayah kritisnya, pakai T-table. Ya masukin aja ini, alfa sini, db sini, terus cek tabelnya. Tentukan nilai hitung T-stat, pakai rumus yang tadi ya. Kalau nggak salah X bar kurang ini S per akar N. Mirip sih sama yang Z, cuma beda ini aja. Tentukan keputusan dan gambar. Nggak tahu ini wajib nggak ya nggak gambar. Terus cara membandingkan nilai kritis dengan nilai T-stat. Ya, berarti kesimpulan dan analisisnya yang kayak tadi ya, kita lihat aja ini. Dia ada di sini kah, atau di sini kah, atau di sini kah? Kalau misalnya di H0 berarti kita terima H0, di HA kita tolak H0, terpaksa terima HA berarti. Selanjutnya ada latihan soal. Nah, ini soalnya kita baca dulu aja. Tulisan minuman meramalkan kandungan alkoholnya segini. Untuk menguji apakah itu benar, perusahaan melakukan pengujian terhadap 10 kaleng minuman. Artinya ini si sampelnya, si N-nya. Terus ini datanya apakah sesuai dengan hipotesa awal, berarti hipotesanya ini. Berarti ini adalah si mu-nya atau mean yang diekspektasikannya ya. Apakah benar segini? Kalau misalnya ditanya apakah tepat sekian, apakah benar sekian, udah otomatis tahu ya, H0-nya itu kan yang naturalnya yang sama dengan si mu-nya sama dengan 1,85. HA-nya mu-nya berarti tidak sama dengan 1,85. Pokoknya kalau bingung, H0-nya tulis aja sama dengan dulu, baru nanti dipikirin yang lainnya. Terus ditanya ya gitu ya, selang ke persen 95%, berarti kita dapat alfanya 5%. Kita ikutin step yang sebelumnya ya. Kita udah tentuin H0 HA, tentukan arah uji hipotesis. Di sini karena tidak sama dengan berarti two way, dua arah. Tingkat signifikansi udah punya 5%. Derajat bebas db nya N-1 kan,
N-nya di sini ada berapa? 1, 2, 3. 10, berarti dB-nya 9. Terus kalian kita ngitung juga ini ya, si X bar-nya ini totalin semuanya bagi 10. Nanti kalau dihitung 1,95. Habis itu kita hitung S-nya juga, si standar deviasinya, pakai yang akar itu ya. Akar sigma dari XI min X bar kuadrat per N min 1. Nanti kita dapat, coba dicek ya ini angkanya benar atau enggak. Kita dapat X bar, S-nya. Oke, kita lanjut. Tadi udah. Kita tentukan wilayah kritisnya atau nilai tabel. T tabel alfa dB. Berarti T buat alfanya. Oke, karena alfanya ini 2 way ya. Berarti kita pakainya yang ini. Alfa per 2 dB. Alfa per 2 dB sama dengan T. Alfa per 2 nya kan 0,05 bagi 2, 0,025 dB 9. Ini kita cari di tabel, dapatnya 2,262. Sekalian kita kan 2 way jadi plus minus. Kalau yang masih nggak tahu ini artinya apa, kalau kita punya kayak gini ya, distribusi normal kan plus minus, jadi kiri kanan ini nolnya, ini min 2, ini 2, nanti gitu, kira-kira gitu sih. Terus kita lihat step selanjutnya, hitung T-stat. T-statnya, T-stat gitu lah ya, tulis T-stat sama dengan rumusnya X bar kurang mu per S dibagi akar N. Tinggal masukin angkanya 1,95 kurang 1,85 dibagi S-nya ini 0,3565558 bagi akar N-nya 10. Sama dengan, hitung aja, nanti dapatnya segini. Kalau salah kalian hitung sendiri ya, berarti belakangnya. Terus kita cek lagi stepnya, tentukan keputusan dan gambar. Sudah, kita gambar aja. Jadi kita punya kayak gini, ini nolnya di tengah, ini kan Z-nya. Terus kita gambar yang ini dulu aja, T-table yang critical value-nya, min 2, 262, 2,262, kira-kira di sini lah ya. Ini yang diarsir H0 tolak atau tolak H0. Terus kita coba gambar T-stat yang kita hitung ini berapa? 0,8869. Kira-kira di sini lah ya, di sini. Ini kan bukan H0 tolak, berarti H0 tidak ditolak, atau nggak, anggap aja terima lah. H0 nya kita terima sekarang, yang mana H0 nya itu menyatakan kalau mu nya 1,85. Artinya apa? Artinya sesuai ya, soalnya kandungan alkoholnya ternyata benar 1,85% per botol. Jika kita tulis kesimpulannya, ini kesimpulannya, dengan selang kepercayaan 95% didapatkan benar bahwa kandungan alkohol sebesar 1,85% per botol, sesuai dengan hipotesa awal perusahaan. Menerima atau menolaknya, mungkin kalau mau ditulis juga boleh. Artinya menerima H0 ya, atau tidak menolak H0. Oke, paling segitu aja. Terima kasih udah nonton, dan makasih juga buat Xiaoqi yang nyiapin PPT ini. Sampai jumpa di live responsi. Dadah.